Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ahmadi. Saya mahasiswa Universitas Argopuro Jember dari kelas B2 dengan NIM 211 F1 0004 Prodi PLB tahun angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi-materi mata kuliah disabilitas tunalaras. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Sukihartati SPD MPD selaku dosen mata kuliah pendidikan disabilitas tunalaras. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah disabilitas tunalaras dengan dosen pemangku yaitu Ibu Sukihartati SPD MPD. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada beliau yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas materi mata kuliah disabilitas tunalaras. Dan saya tak lupa juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang ada di kelas B2 yang selalu membantu saya. Terima kasih banyak. Baik, tanpa berlama-lama saya akan masuk kepada pembahasan saya. Saya pada kesempatan kali ini akan membahas tentang anak tunalaras, klasifikasi, karakteristik, dan layanan pendidikan untuk anak tunalaras. Anak tunalaras atau dengan kelainan atau anak dengan kelainan perilaku sosial adalah sebutan untuk individu yang terdeteksi mengalami gangguan atau hambatan berkelainan dalam hal mengontrol emosi dan perilaku sehingga kurang mampu dalam mematuhi sikap, norma, atau nilai sosial yang berlaku di lingkungan atau masyarakat. Pada umumnya, batasan umur anak tunalaras dari umur 6 sampai 17 tahun. Dengan karakteristik bahwa anak tersebut mengalami gangguan atau hambatan emosi dan kelainan tingkah laku. Tunalaras atau tuna sosial dikenal juga dengan istilah medis sebagai emosional atau hambatan sosial
Anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan gangguan dalam berinteraksi dengan teman sebaya ataupun di masyarakat sekitarnya. Anak tunalaras juga mempunyai kebiasaan, yaitu melanggar norma nilai dan kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam berbicara maupun bersosialisasi. Dengan orang lain. Anak tunalaras merupakan anak dengan hambatan, gangguan atau kelainan tingkah laku dan emosi yang tidak dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan baik, sehingga kurang dapat diterima oleh lingkungannya. Anak tunalaras Anak tuna sosial adalah bentuk tingkah laku anak yang menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial masyarakat. Penentangan terhadap norma-norma sosial yang berwujud seperti mencuri, mengganggu atau menyakiti, memukul, mengganggu atau menyakiti orang lain, Selain itu, tunalaras juga mempunyai kebiasaan melanggar nilai-nilai keasusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.
bentuk sopan santun dalam berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain. Berikut definisi dan pengertian kelainan perilaku sosial tuna sosial atau sering dikenal dengan istilah tuna laras dari beberapa sumber buku dan referensi. Menurut para ahli, tuna laras adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang, berkelainan, tidak memiliki sikap, melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan norma-norma sosial. Dengan frekuensi yang cukup besar. Tidak atau kurang mampu toleransi terhadap kelompok dan orang lain, serta mudah terpengaruh oleh suasana. Sehingga membuat kesulitan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Menurut para ahli, tuna laras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Anak tuna laras disebut juga dengan istilah adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut para ahli, anak tuna laras menunjukkan terus-menerus menunjukkan penyimpangan perilaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan dalam belajar dan menyesuaikan diri walaupun telah menerima layanan pelajaran serta bimbingan. Klasifikasi anak tuna laras. Anak tuna laras atau tuna sosial diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan klasifikasi praktis dan klasifikasi
Physics. Adapun penjelasan jenis-jenis klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut. Klasifikasi praktis berdasarkan tingkat ringan, sedang ataupun berat tunalaras dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, tingkat ringan atau sedang, meliputi neurologis, atau gangguan perilaku kepribadian, yaitu penyimpangan perilaku ditandai dengan konflik emosi dan kecemasan, tetapi masih punya hubungan dengan dunia nyata. Tingkat berat meliputi yaitu penyimpangan perilaku ditandai dengan penyimpangan diri, pola-pola perilaku normal dan berpikir dan bertindak, yaitu gangguan jiwa ditandai dengan distorsi perilaku atau emosi yang aneh. Autism, gangguan jiwa tingkat berat pada masa anak-anak, ditandai dengan isolasi diri secara berlebihan, perilaku aneh. Keterlambatan perkembangan biasanya dapat diamati sebelum usia 2 tahun sampai 5 tahun. Berdasarkan perilaku anak tunalaras dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu disorder juga disebut, yaitu ketidakmampuan mengendalikan diri seperti berkelahi, memukul, menyerang orang lain, pemarah, tidak patuh, menentang, merusak milik orang lain, kurang ajar, nakal, hiperaktif, menolak arahan, mudah terganggu perhatiannya, mencuri, menyalahkan orang lain, gaduh, dan ramal. Yaitu selanjutnya yaitu berbagai perilaku yang dilakukan secara berkelompok seperti bertemu dan anak jahat, mencuri,
mencuri secara kelompok, setia dengan teman-temannya yang nakal, menjadi anggota geng, keluar rumah sampai larut malam, bolos dari sekolah, dan lari dari rumah. Karakteristik perkembangan anak tunalaras. Menurut para ahli, perkembangan kognitif, kepribadian, emosi, dan anak tunalaras dijelaskan sebagai berikut. Perkembangan kognitif, anak tunalaras memiliki kecenderungan yang tidak berbeda dengan anak pada umumnya. Prestasi yang indah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dalam belajar di sekolah sering kali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki inteligensi yang rendah. Kelemahan dalam perkembangan kejeniusan, kecerdasan ini justru yang menjadi penyebab timbulnya gangguan tingkah laku. Masalah yang dihadapi anak dengan inteligensi rendah di sekolah adalah ketidakmampuan untuk menyamai teman-teman di sekolah. Padahal pada dasarnya seorang anak tidak ingin berbeda dengan kelompok tertentu yang berkaitan dengan prestasi belajar. Perkembangan kepribadian. Kepribadian merupakan struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian sama. Para ahli mendivisikan kepribadian sebagai satu organisasi yang dinamis pada sistem fisiologis individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tingkah laku yang ditampilkan menuntut kebutuhan hidup kognitif praktis dapat terjadi apabila terjadi benturan
antara usaha pemenuhan kebutuhan dalam norma sosial. Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dalam menyelesaikan kognitif dapat menjadikan penyesalan kognitif dapat stabilitas emosi terganggu, selanjutnya mendorong terjadinya perilaku yang menyimpang dan dapat menimbulkan frustasi pada diri individu. Perkembangan emosi terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat dan mengendalikan diri yang kurang, sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi sebagai akibat ketidakmampuan anak dalam melewati fase-fase perkembangan. Perkembangan sosial. Sebagaimana telah kita pahami bahwa anak tunalaras mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungan. Hal ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan sosial dengan semua orang. Dalam banyak kejadian, ternyata mereka dapat menjalin hubungan sosial yang sangat erat dengan teman-temannya. Anak tunalaras memiliki pernyataan yang keliru. Baik terhadap dirinya
sendiri maupun terhadap orang lain. Baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain, merasa tidak berpapasan. Oleh karena itu, timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan dengan mereka. Motivasi anak tunalaras menurut para ahli, beberapa cara metode dapat digunakan untuk mendeteksi atau mengidentifikasi secara dini terhadap anak dengan dianggap mengalami gangguan tunalaras. Yaitu diantaranya sebagai berikut. Praktis dilakukan untuk mempengaruhi kematangan sosial, gangguan emosi, sedangkan alat tes yang lain yaitu tes proyeksi yang memiliki beberapa jenis, yaitu tes ini, tes ROR. Tes ini memberikan gambaran mengenai kesulitan, kepribadian, kelainan, dan perlunya psikoterapi. Gambaran ini ditafsirkan dari reaksi anak terhadap gambaran yang tersebut, yang terbuat dari tetesan tinta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama ke permohonan maaf ini saya sampaikan kepada Ibu Sugihartati sebagai selaku dosen pemangku mata kuliah anak tunalaras, dan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak kekurangan serta jauh dari kata kesempurnaan. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi dengan baik, namun saya masih menyadari bahwa dalam penyampaian saya masih banyak yang kurang. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Ibu Sugihartati selaku dosen pemangku mata kuliah anak tunalaras. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.